untuk keuangan kami siapkan, untuk materi kami siapkan, untuk konsumsi pun dipersiapkan di bawah sekolah. Tapi apa yang terjadi Bapak sekalian? Jumlah peserta yang hadir pada saat itu sangat sedikit. Ya, bahkan terkesan kita seperti, ayo dong Bapak Ibu hadirkan saksinya, ayo dong, kan? Padahal Bapak sekalian, nanti saya akan mengulas sedikit bagaimana situasi di TPS yang nanti akan dijelaskan secara rinci oleh Pak Ali ya, bagaimana pengawasan di situ, kemudian pentingnya saksi itu seperti apa. Nah sebelum ke situ kita lihat dulu, kalau di angka 1 di pasal 1 angka 35 tadi ini ya, di sini saksi peserta pemilu yang selanjutnya bersaksi adalah orang, ya orang. Ini sengaja saya katakan ini orang yang mendapat surat mandat tertulis. Artinya kalau orang ini Bapak Ibu sekalian, apakah mesti kader partai? Kan itu harus kita kaji kembali. Karena mungkin persoalan dari partai itu susah jadi orang, ya kan? Satu namanya berapa TPS? 196 orang yang harus dicari oleh partai politik untuk ditempatkan TPS-TPS yang ada di Kota Penambangan. Mencari orang di Penambangan 196 itu bukan perkara mudah. Kan itu yang selalu disampaikan oleh partai politik, ya kan? Nah kita kan tinggal di sini. Saksi peserta pemilu adalah orang. Jadi orang ini coba ibu bapak nanti koordinasikan kembali, konsolidasikan kembali. Apakah mesti kakak partai? Bisa nggak orang lain? Bisa nggak mahasiswa? Bisa nggak orang-orang yang bapak ibu percaya? Ini perlu dikaji kembali. Kemudian kata kunci adalah yang mendapat surat mandat tertulis. Ya jadi nanti KPPS kalau ada surat mandat ini mungkin tidak izin untuk masuk ke dalam TPS. Jadi karena hari ini di situ saya tabelin juga peserta pemilu, karena hari ini kan ada 3 peserta pemilu. Ada pasangan calon misalnya, yang hari ini sudah punya nomor 1, 2, 3. Kemudian ada partai politik, ya. Kemudian yang terakhir ada calon pasangan. Artinya nanti coba ibu bapak bayangkan dari partai politik yang ada di Kota Padang Panjang menghadirkan 196 orang di setiap TPS. Pada banyak berapa? 15. Berarti 15 orang untuk dari partai politik saja. Kemudian dari pasangan calon 3 orang. 14. Penuh enggak TPS itu bertumbuh Mas sekalian? Penuh kan? Nah kalau penuh TPS itu kira-kira mungkin enggak KPPS itu akan melakukan hal-hal yang menjadi kecurangan? Ini dari sisi saksi aja nih Bapak Ibu sekalian. Pengawas TPS cuma 1 orang, di TPS itu hanya 1 orang, mungkin nggak pengawas TPS itu mampu melihat semua kecurangan dari pagi sampai siang. Ini proses pemungutan saja ya. Belum penghitungan suara, apalagi hari ini kita pengalaman kembali ke 2019 kan ada 5 ya, 5 surat suara yang zaman 2019 itu 2 hari itu proses baru selesai. Kira-kira cukup nggak pengawas TPS itu saja yang mampu mengawasi itu? Oke, kalau bisa pengawasan memang domain pengawas sama masyarakat. Tapi kalau untuk saksi ibu bapak sekalian, ibu bapak kan butuh C1 ya kan? Butuh kan? Berita acara sertifikat itu untuk bagaimana nanti memetakan jumlah suaranya seperti apa, perolehan suaranya seperti apa. Ya kan? Nah jadi saksi peserta pemilu ini sekali lagi, kalau menurut saya sangat penting posisinya bagi keberlangsungan suara ibu bapak sekalian, khususnya partai politik yang ada di Kota Padang. Lanjut Pak. Nah, jadi ini saya coba membuka ibu bapak sekalian, penting nggak saksi itu? Karena memang persoalan merekrut orang yang tidak mudah, kemudian nanti mereka ini direkrut tuh tak mungkin mereka ini cuma kosong saja, gitu kan? Pasti ada mereka ini minta apa gitu dari ibu bapak sekalian. Tapi kita kembali lagi ke sini. Ingin nggak peserta pemilu itu mengetahui proses hukum di TPS itu? Prosesnya kata keduanya, tidak hanya sekedar hadir, kemudian minta tanda tangan, minta salinan, tidak hanya sekedar itu. Kemudian ini nggak peserta pemilu itu mengetahui proses perolehan suaranya sesegera mungkin. Karena ibu bapak sekalian itu tidak terjadi di tempat kita. Oh di daerah lain itu bahkan partai politik itu ada yang berani membeli C1 itu ke PPK karena mereka nggak punya. Nah ini kan sebenarnya sudah sesuatu yang menurut saya bisa kita atasi dengan adanya saksi.
Kemudian ini tidak peserta pemilu, proses di TPS itu berjalan sesuai dengan aturan berlaku. Kenapa ini saya sampaikan? Karena seperti kita ketahui, yang namanya kecurangan itu, yang namanya pelanggaran itu pada hari-hari puncak. Di TPS itu puncak. Tapi karena memang kita kadang-kadang tidak ada waktu itu. Kadang-kadang kita tidak ya, sehingga memang ini mungkin kita kelewatkan. Atau kalau di awal saya urus TPS, berapa lama punya urus TPS? Kalau tadi saya katakan hanya satu orang per TPS, urus TPS. Masyarakat ditandangkan, kita sama tahu nanti faktanya seperti apa yang kita bahas. Lanjut. Nah, ini yang coba saya petakan, tapi saya memetakannya tidak pakai indeks kerawatan pemilu. Saya coba memetakannya pakai undang-undang pemilu, maksudnya. Jadi sekali lagi kasih hukum saya pakai hanya dua saja, hanya undang-undang dan PKPU. Ya. Jadi di sini saya ingin menyampaikan bahwa sebelum proses pemungutan suara itu kan ada persiapan-persiapan dilakukan oleh KPPS. Ini proses sebelum itu apakah dipahami secara baik oleh KPPS? Mohon maaf, sepanjang yang kami tahu ketika kami melakukan pengawasan pada masa kami itu KPPS itu tidak semuanya diberikan informasi. Tidak semua. Ini lagi-lagi terkendala masalah dana. Ya, apakah mereka memang mengetahui secara detail, apakah memang paham atau memang tidak, itu perlu kita petakan juga. Syukur-syukur untuk kota Parangpanjang ini mungkin tidak jadi persoalan. Mudah-mudahan KPPS sangat memahami. Jika tidak, ini potensi PSU. Itu saya buat dalam tanda kurung itu potensi PSU buat saya. Nah, ini bagaimana bisa direkomendasikan oleh pengawas TPS, misalnya pengawas TPS tidak tahu misalnya. Ini saksi yang 16 atau 15 orang dari partai politik tadi yang bisa mengetahui ini, lebih mengetahui jika rame-rame ya saja. Kemudian di sini saya katakan juga membuat dan menandatangani berita acara kegiatan pemungutan suara yang tidak dipahami sebagai kewajiban. Ya kan, mudah-mudahan Parangpanjang ini tidak terjadi. Tapi kalau ini terjadi, potensinya adalah tindak pidana pemilu. Jadi tadi saya sampaikan untuk pelanggaran ini pada masa pemungutan suara itu adalah puncak-puncaknya. Tindak pidana di situ, administrasi di situ, kemudian tidak memberikan surat-surat pengganti hanya satu kali kepada pemilih yang menerima surat-surat rusak dan tidak mencatatkannya dalam berita acara. Nah, ternyata ini juga tidak pidana pemilu. Saya juga kaget ini. Loh, hanya sekedar tidak memberikan surat suara yang dia memberikan surat suara kepada pemilih, ternyata surat suara itu rusak. Kemudian surat suara ini tidak diberikan pengganti hanya satu kali, artinya bisa saja KPPS ini memberikan lebih dari satu kali, ya kan? Ternyata ini adalah tindak pidana pemilu sekalian. Lanjut. Orang lain yang membantu pemilih melakukan pemilihan. Nah, ini untuk disabilitas ya. Disabilitas yang membutuhkan bantuan orang lain untuk memilih TPS. Seandainya yang membantu itu kemudian memberitahukan pilihan dari yang dibantu ini pada orang lain, ini juga pidana itu besar. Kemudian salinan berita acara dan sertifikat pemungutan dan penghitungan suara yang tidak diberikan KPPS kepada yang berhak. Jadi di sini saksi ibu bapak itu berhak menerima salinan berita acara dan sertifikat yang seperti yang saya bilang tadi. Proses pembelian C1 kepada KPPS itu tidak perlu kalau jika ibu bapak sekalian sudah menempatkan saksinya di TPS masing-masing. Kemudian belum lagi tentang pemahaman tentang surat suara sah dan tidak sah. Nah, kemudian ada pemilih DPD, pemilih DPDB, dan pemilih DPK. Ini Bapak tugas Bawaslu, tugas Bawaslu yang akan melatih saksi Bapak sekalian. Pemilih DPK itu apa, pemilih DPDB itu apa, pemilih DPD itu apa. Ya, jadi Bapak tidak perlu repot dengan saksi. Saya paham di situ itu tugas Bawaslu. Tugas Bawaslu melatih. Persoalan bisa atau tidak bisa itu tanggung jawab Bawaslu nantinya. Kemudian pemberian saran perbaikan oleh pengawas TPS yang tidak disaksikan oleh saksi. Kalau saksinya tidak ada, apakah mengetahui bahwa pengawas TPS ini sudah memberikan saran perbaikan kepada KPPS? Kemudian KPPS meminta pemilih memberikan tanda khusus, menandatangani, menuliskan nama atau alamat pada surat suara yang sudah digunakan. Ini potensi PSU juga ya. KPPS merusak lebih dari satu surat suara yang sudah digunakan oleh pemilih sehingga surat suara menjadi tidak sah. Ini potensinya juga PSU. Kemudian penghitungan suara yang tidak sesuai dengan ketentuan. Lanjut. Nah,
Jadi sekali lagi di sini saya pengen membuka Bapak sekalian bahwa saksi itu sangat penting fungsinya untuk Bapak selaku peserta pemilu. Di sini saksi dapat menyampaikan laporan atas dugaan adanya pelanggaran, penyimpangan dan atau kesalahan dalam penghitungan suara kepada KPPS. Kemudian saksi juga dapat mengajukan keberatan. Nah misalnya nih, oh ini suara saya di TPS Anu sekian, oh tiba-tiba sekian, sementara saksi Bapak Ibu tidak ada, ya kan? Ini kan kesulitan sendiri Bapak Ibu akan mengkonfirmasi ini. Sementara hal ini terjadi misalnya. Tapi kalau saksi Bapak ada di TPS, mereka punya hak untuk mengajukan keberatan, punya hak juga untuk menyampaikan laporan. Ya, lanjut. Nah ini tadi yang disampaikan oleh Ketua di pasal 351 ya, pelaksanaan pemungutan suara disaksikan oleh peserta pemilu. Sekali lagi, kalau pemahaman saya terhadap Undang-Undang 7 ini, saksi ini adalah hak dari partai politik untuk meletakkannya, untuk menempatkannya di TPS berbeda. Tapi saya hari ini atas nama Bawaslu mendorong Bapak sekalian memang untuk menempatkan saksi tersebut. Gunanya tidak lain tidak bukan adalah bagaimana nanti pemilu 2019, pemilu 2024 ini akan melahirkan orang-orang yang memang sesuai dengan harapan Ibu Bapak sekalian. Kemudian di pasal 354 ayat 2-nya, saksi peserta pemilu, pengawas pemilu, pemantau pemilu, dan wakil masyarakat berhak menghadiri kegiatan KPPS. Kegiatan KPPS ini yang mulai membuka kotak suara, menyiapkan tempat pemungutan suara itu berhak. Cuma memang ini tentu undang-undang yang boleh masuk itu kan hanya saksi pengawas TPS. Kalau masyarakat pemantau bisa melihat menyaksikan tetapi dari luar TPS. Nah, kemudian saksi melakukan tugasnya dengan tertib dan bertanggung jawab. Bagaimana saksi akan mengetahui tugasnya? Bagaimana dia akan bertanggung jawab? Itu tugasnya Bawaslu untuk melatih saksi Bapak Ibu sekalian. Persoalan nanti Bawaslu akan melatih sendiri, akan melimpahkan ke pihak lain, itu urusannya Bawaslu. Tapi Bapak tidak boleh cemas. Saksi Bapak nanti akan dilatih bagaimana memahami tugas fungsinya di TPS itu. Bagaimana nanti menyaksikan proses pemungutan suara itu, penghitungan suara. Bagaimana nanti menyampaikan keberatan. Bagaimana nanti menyampaikan laporan. Ini adalah tugas dari Bawaslu untuk melatih saksi Bapak sekalian. Artinya kalau kita melihat paradigma hari ini bahwa Bapak hanya cukup mencari orang, melakukan rekrutmen terhadap saksi. Kemudian Bapak Ibu sampaikan namanya di Bawaslu, nanti Bawaslu yang akan memfasilitasi untuk melakukan pelatihan terhadap saksi tersebut. Nah, nanti manfaatnya itu akan kembali ke Bapak Ibu sekalian selaku peserta pemilu ini. Lanjut. Nah, ini yang sengaja saya buat satu pasal di sini, bahwa di sini pasal 351 ayat 8, saksi sebagaimana dimaksud ayat ini dilatih oleh Bawaslu. Jadi Ibu Bapak sekalian, bagaimana saksi Ibu Bapak akan bertanggung jawab, bagaimana saksi Bapak Ibu akan melakukan tugasnya, akan paham dan tugasnya, itu biarlah bermain Bawaslu dan dia akan mengatur itu semua. Persoalannya hari ini, bagaimana Ibu Bapak sekalian kita berkaca di pemilu 2019 itu untuk bagaimana Ibu Bapak sekalian bisa menyiapkan saksi ini untuk ditempatkan di TPS-TPS khususnya yang di Kota Lumajang. Ya, jadi usahakan memang di setiap TPS itu ada saksi Ibu Bapak sekalian. Jadi satu TPS tadi saya ilustrasikan dari pasangan calon ada 3 saksi, kemudian dari partai politik ada 15 ya, ada 15, dari DPD ada 14, itu sangat ramai sekali KPPS itu. TPS itu, jadi kalau sudah seramai itu, insya Allah mudah-mudahan pelanggaran atau kecurangan yang bisa saja hari ini sudah dipetakan oleh Bawaslu itu tidak akan terjadi. Lanjut. Nah ya, jadi evaluasi yang saya catat ini, yang pertama adalah kepesertaan yang belum maksimal. Ya, pada relasi sarana prasarana konsumsi sudah disediakan oleh Bawaslu. Kemudian peserta pemilu, sekali lagi saya sampaikan di sini, peserta pemilu perlu menyadari pentingnya posisi saksi untuk peserta pemilu sendiri khususnya dan untuk demokrasi bangsa. Jadi kami pada waktu itu Ibu Bapak sekalian, termasuk mungkin hari ini kawan-kawan Bawaslu yang hari ini sedang menjabat ya, pengawasan partisipatif itu selalu digaungkan. Tujuannya adalah memang keterbatasan personil dari Bawaslu sendiri untuk melakukan pengawasan. Bagaimana bisa mengawasi kecurangan itu secara detail kalau pesertanya sedikit. Makanya memang Bawaslu berusaha menggandeng masyarakat untuk sama-sama ikut berpartisipasi. Nah hari ini sekali lagi
Kalau partisipasi dari Bapak Ibu sekalian selaku peserta pemilu, Bapak Ibu lakukan dengan menempatkan saksi yang di TPS secara lengkap dari semua partai politik yang ada di Kota Padang Panjang, kemudian dari peserta pemilu pasangan calon, kemudian calon perseorangan. Saya yakin ini hal-hal seperti yang dipetakan oleh kawan-kawan melalui indeks kedaulatan pemilu ini bisa diimplementasikan. Ya. Kemudian bagaimana demokrasi yang kita inginkan, integritas secara proses, integritas secara hasil itu, insya Allah ini bisa akan dicapai jika kita semua berkolaborasi. Kemudian sekali lagi kepada ibu bapak sekalian peserta pemilu, koordinasi internal bagaimana persoalan tentang merekrut orang di Kota Padang Panjang ini untuk menjadi saksi itu memang butuh komunikasi yang sangat intensif mulai hari ini. Jadi mulai sekarang ibu bapak sekalian kami mohonkan untuk bagaimana ibu bapak sekalian mencari pola atau mencari strategi bagaimana bisa merekrut saksi ini. Ini keuntungannya bukan hanya kepada ibu bapak sekalian selaku peserta pemilu, tetapi ini juga kepada kita khususnya Kota Padang Panjang dan demokrasi kita Indonesia secara umum. Lanjut, ya. Kemudian kalau untuk Bawaslu sendiri, karena memang ini baru kali kedua ya Mas ya, baru kali kedua melakukan pelatihan saksi terhadap partai politik maupun pasangan calon maupun calon perseorangan. Ini mungkin Bawaslu RI sendiri ini sudah melakukan evaluasi bagaimana mereka mempersiapkan trainer pelatih yang handal untuk bisa mempersiapkan saksi ini memang benar-benar bisa mengerjakan melaksanakan tugasnya dengan baik nanti di TPS. Kemudian juga mungkin secara anggaran ya terkait sapras dan segala macamnya, saya rasa ini akan ada perbaikan-perbaikan. Minimal sama lah dengan 2019. Tempatnya disediakan, materinya disediakan, pusatnya disediakan, pelatihnya disediakan, konsumsinya disediakan. Kalau untuk transportasi waktu itu memang belum. Apakah 2024 ini akan disediakan atau tidak itu kembali lagi ke Bawaslu maupun Bawaslu RI. Nah, kemudian sekali lagi Bapak sekalian, dengan adanya saksi di TPS tadi, mungkin Bawaslu dengan partai politik ini bisa berkolaborasi untuk sekali lagi menunjukkan aspek pencegahan yang selama ini selalu digaung-gaungkan oleh Bawaslu. Paradigma pencegahan selalu dikedepankan. Bagaimana menempatkan saksi, kemudian bagaimana semua mata tertuju kepada proses TPS, kecurangan-kecurangan bisa diminimalisir. Ini kan sudah upaya pencegahan. Upaya pencegahan bagaimana pelanggaran itu tidak terjadi, bagaimana juga proses-proses tindak pidana khususnya di TPS itu pun bisa juga diantisipasi. Lanjut. Terima kasih. Jadi sekali lagi Bapak sekalian, ini untuk mengangkat diskusi. Jadi karena memang 2019 saya langsung yang memimpin pada saat itu khususnya pelajar saksi. Sekali lagi saya mengajak ibu bapak sekalian, yuk mari sama-sama ibu bapak terbuka untuk menempatkan orang-orang yang di TPS. Ini sebenarnya tidak hanya untuk Indonesia secara umum, tetapi untuk ibu bapak sendiri. Proses C1 itu apakah ini benar atau tidak, proses penghitungan suara itu benar atau tidak, kemudian bagaimana potensi-potensi pelanggaran di TPS itu terjadi atau tidak, itu semua tergantung ibu bapak sekalian. Semakin banyak yang menyaksikan, insya Allah kecurangan itu akan sangat sedikit sekali terjadi. Jadi sebagai ilustrasi, kita kan pernah nih mana Pak Polisi ya, kita kan pernah nih kalau misalnya dikasih tahu nih, mulai tanggal sekian sampai tanggal sekian akan ada razia, ya kan? Kemudian kita lihat nanti di simpang Serabi Mempang, itu ada polisi, ada TNI, ada dinas perhubungan, rame mereka di situ. Kira-kira yang nggak pakai helm dari arah KPU misalnya, akan berani merokok atau tidak? Tidak, akan berani akan mutar kembali ke belakang. Mereka tidak mau juga tidak. Nah sama halnya posisi saksi ini. TPS itu di partai politik yang 15 menempatkan satu orang satu di situ. Ya kan, 15 orang, kemudian ada lagi dari pasangan calon 3, dari DPD 14. Udah seramai itu. Kira-kira berani dari Bapak sekalian. Misal dari saksi Bapak sekalian misalnya ada salah satu contoh misalnya yang akan mencoba-coba untuk melakukan kecurangan. Apakah yang lain akan diam saja? Tidak, itu Padang Panjang, kita tahu betul itu. Satu yang melakukan itu yang lain akan heboh. Satu meletakkan pelanggaran di sisi misalnya, yang lain akan hukum ke Bawaslu. Ini kok Bawaslu diam saja, kok Bawaslu tidak melakukan tindakan apa-apa. Nah, jadi sekali lagi Bapak sekalian,
Persoalan rekrutmen dikembalikan kepada Ibu Bapak selaku peserta pemilu. Persoalan pelatihan saksinya itu serahkan ke Bawaslu. Biar Bawaslu nanti akan melatih sampai saksi memang mengetahui secara jelas bagaimana tugas-tugas mereka di TPS, bagaimana potensi-potensi pelanggaran yang akan terjadi, bagaimana meminimalisir itu, dan bagaimana juga menciptakan demokrasi di Kota Penampang ini bisa berjalan dengan baik. Kira-kira itu yang bisa saya sampaikan sebagai pengantar diskusi. Kepada Allah saya ampun, kepada semua saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kami urus untuk materi penelitian tentang saksi dan mungkin sedikit yang bisa saya sampaikan. Peserta pemilu perlu menyadari pentingnya posisi saksi untuk peserta pemilu, khususnya dan untuk demokrasi bangsa pada umumnya. Dan Bapak Ibu, sekarang kita berikan sesi tanya jawab kepada Bapak Ibu yang ingin bertanya. Untuk pertama kita buka 3 orang penanya. Yang pertama dari Bapak Muslim dari Nasdem. Kemudian, ayo Bapak Ibu. Dari Pak Yaponas dari Partai Umat. Sudah Semida dari Panas Kampanye Timur. Bapak Muslim dari Partai Nasdem. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dengan penghormatan saya tumpahkan saja kepada pembicara terdahulu. Terima kasih atas waktu yang diberikan Pak narasumber, Ibu narasumber. Nampaknya garangnya luar biasa ketika berada di Bawaslu ketika menjadi narasumber. Nama siapa? Dulunya pembawa acaranya laki-laki, sekarang perempuan. Ibu mengatakan memang ada perubahan. Pertanyaannya ini Bang, Ibu, dalam pasal tadi kita perhatikan yang dituntut oleh undang-undang adalah orang, tidak ada tindak pidana. Intinya saya lihat dalam mandat. Ketika mandat dijadikan apapun tanpa kata partai itu sudah direstui oleh undang-undang. Pertanyaan kami Bu, ketika kami sodorkan saksi di luar Nasdem berarti itu direstui. Itu satu. Yang kedua mengenai regulasi. Inilah Ibu paparkan tadi. Di TPS itu ramai bukan main. Kalau saya catat ini 32 Pak, BPD, Akor, KPS. Luas hanya satu orang. Kalau kita betul-betul ingin mendekatkan keadilan pemilu, alangkah baiknya personal Bawaslu kita. Hanya 2 itu. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekarang ke Pak Yaponas dari Partai Umat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tanpa menghilangkan rasa hormat saya, tidak menyebutkan gelar nama pada bapak-bapak, ibu-ibu kalian. Begini Bu, memang dalam saksi ini memang cukup berat Pak. Sahnya satu perkara ini tergantung saksi Pak. Jadi sekarang gini Bu, KPU kan penyelenggara pemilu, sedangkan Bawaslu pengawas pemilu. Nah, terjadilah pemilihan di TPS umpamanya, Bu. Jadi seandainya di partai ini nggak ada saksi umpamanya, apakah Bawaslu nggak ada perannya? Ulangi lagi Bu, misalnya umpamanya dari kami ini partai politik nggak ada saksi, terjadilah kecurangan di TPS, apa Bawaslu tidak bertindak? Sedangkan dia pengawas pemilu untuk mengawasi KPU. Sekian Bu dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Poin 3 dari Panas Kampanye Timur sudah Semida. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya dipanggilkan dari Paramanan Timur. Ini juga pertanyaan Pak. Tadi ketika hari pemungutan penghitungan suara pengalaman kita 2019 kemarin, saksi dari masing-masing partai politik itu ketika telah mendapatkan berita acara C satu hasil penghitungan suara, mereka itu biasanya jam berapa jam? Padahal ada kewajiban mereka itu mengawal
kotak suara dari TPS sampai ke PPS. Nah, bisa jadi kalau ada terjadi mungkin situ pelanggar, artinya partai politik kan juga bisa masih partai politik itu bisa juga apa namanya mengawal gitu kan. Nah kemudian dari kemarin kami ikut mengawasi pelatihan saksi demokrat di apa aja Sumbar. Jadi ada menyampaikan kepada itu moderator pas kemarin itu bahwa masing-masing saksi itu ditempatkan di masing-masing TPS. Jadi saksi itu adalah perwakilan partai politik. Jadi ada minimal ada satu suara di partai politik yang diwakili itu di TPS. Nah mungkin ini mengingatkan kepada partai politik bahwasanya masing-masing saksi itu kan tidak selalu dia berdomisili di TPS yang bersangkutan. Artinya kalau itu mungkin nanti di KPU bisa juga bertanya bahwa saksi itu kalau dia memilih di TPS yang bersangkutan harus mengurus pindah memilih di Bapak Ibu. Itu karena apa? Pindah memilih karena pekerjaan atau apa ya kan? Sampai minimal berapa? 7 hari sebelum hari H. Jadi artinya bapak-bapak dan ibu partai politik nanti yang apa yang disarankan oleh pengurus partai politik harus ada minimal satu orang saksi yang ada di TPS itu ada suaranya di partai politik. Kalau dia tidak mengurus pindah memilih yang bersangkutan saksi itu tentunya bisa jadi ya maaf kalau yang lainnya kalau hanya di nomor 1 bisa jadi juga kosong. Padahal kan kejadian kita di 2019 kemarin itu tidak ada satupun dari saksi dari saksi yang ditempatkan tidak ada suara partai kami. Jadi itu yang kami ingatkan kepada masing-masing partai politik bahwa saksi-saksinya itu mengurus pindah memilih di TPS yang bersangkutan. Itu Bu, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekarang kita beri jawab kepada yang narasumber, kepada musika. Saya udah kangen dengan Pak Yan Komnas. Sudah lama ya Pak ya. Di slide pertama yang saksi. Nah yang tadi. Nah itu jabatan Pak Muslim. Ini makanya Pak Muslim tadi saya ulang-ulang ini dikembalikan ke koordinasi internal partai. Ini di pasal 1 angka 35 PKPU 25/2022. Artinya regulasi ini kan sangat bagus sekali. Kalau di sini dikatakan saksi adalah orang. Nah, makanya saya sengaja kat yang memang harus wajib itu adalah yang mendapat mandat surat tertulis. Artinya apakah orang ini wajib kader partai, orang ini profesional, misalnya orang ini kita yang bukan anggota partai, saya rasa ini tidak memenuhi itu unsurnya. Kalau saya memahami dari pasal 1 angka 35 PKPU. Karena di sini orang, ya jadi orang ini sepanjang dia orang, kemudian dia bisa mengetahui tugasnya seperti apa, bisa kita latih, bisa kita bina, saya rasa itu bisa dijadikan saksi. Kuncinya adalah karena yang diatur di PKPU dan Undang-Undang 7 adalah yang mendapatkan mandat tertulis. Jadi kategorinya adalah memang mandat tertulis. Kalau untuk pasangan calon presiden ini bisa dari kiriman kami, bisa juga dari pasangan calon yang diusulkan dari partai politik maupun gabungan partai politik untuk pasangan calon. Kalau yang untuk partai politik untuk caleg-caleg ini bisa ya surat mandat itu dari pengurus parpol tingkat kabupaten kota atau di atasnya. Kemudian dari calon perseorangan yang mencalonkan ini. Artinya kan poinnya yang harus dipenuhi oleh Ibu Bapak kan adalah mandat tertulis saja. Sepanjang orang ini mempunyai mandat tertulis dari yang berhak, ini bisa mereka jadi saksi. Persoalan dia anggota partai atau tidak, ini kan persoalan lain. Tapi mungkin untuk imbasnya ke partai sendiri, kalau misalnya memang anggota partai Bapak sendiri kan otomatis punya kepemilikan. Ya kan tidak seperti yang punya Sendar bilang tadi, asal dapat C1 dan mereka menghilang, kan gitu. Tapi kalau misalnya memang dari kader Bapak sekalian, saya rasa mereka akan punya tanggung jawab moral ini. Bagaimana mengawal proses suaranya di TPS, bagaimana memang memastikan di TPS itu baik-baik saja tidak ada kecurangan. Saya rasa itu lebih, di situ lebihnya kalau kita mengambil memang dari orang-orang dalam kita sendiri. Tapi kalau
dari profesional mungkin Bapak bisa berkoordinasi sendiri tentang apakah perlu atau tidak kita mengambil saksi ini dari orang-orang. Terus saya rasa kembalikan lagi Pak Muslim. Kemudian kalau untuk personal pengawas TPS ditambah, ini Pak Robi usulnya lagi ke atas ini, ya. Jadi wacana ini sudah dari kemarin sih, kita juga minta untuk ditambah. Tapi apakah ini bisa terpenuhi atau tidak kita lihat di aturan lainnya seperti apa. Kemudian pertanyaan Pak yang Romas yang selalu saya rindukan, di TPS itu ada pengawas TPS ya Pak, cuma satu orang. Walaupun misalnya tidak ada saksi, apakah pengawas TPS tidak berperan? Cuman, apakah maksimal pengawasan dilakukan satu orang dengan pengawasan dilakukan oleh 33 orang? Kalau 33 orang ada di TPS, mereka tahu orang kalau buat curang Pak, kan itu. Tapi pengawas TPS memang kewajibannya mengawasi mulai dari proses sebelum pemungutan suara sampai selesai, itu kewajibannya Pak. Tapi kalau dia hanya satu orang saja, pengawas TPS itu kan manusia biasa Pak. Ada masa dia lelah, akan selesai. Betul, makanya itu setelah sementara orang berbuat curang, kan itu hubungan pengawasannya. Apakah masyarakat mau melapor? Kita kembalikan lagi Pak. Jadi tetap peran pengawas TPS, pengawas kelurahan, pengawas kecamatan sampai Bawaslu Kabupaten Kota itu tetap tugas itu harus dilaksanakan. Cuma memang kendala dari dulu sampai sekarang, personel mereka itu sangat terbatas Pak. Di kota hanya sekian, kecamatan hanya sekian, di TPS hanya satu orang. Makanya memang kalau Bapak bisa menghadirkan saksi Bapak di TPS itu akan sangat baik lagi. Jadi mengawasi dengan banyak orang, dengan mengawasi hanya satu orang itu akan sangat lebih efektif. Walaupun Bawaslu juga berusaha untuk menggandeng masyarakat untuk melakukan pengawasan seperti ini. Tapi apakah sadar masyarakat kita akan ke TPS, ramai-ramai melihat TPS, kemudian akan melakukan kecurangan ke Bawaslu? Kalau pengalaman saya sampai kemarin belum. Jadi rata-rata yang mau melakukan ke Bawaslu ini adalah orang-orang yang masih peserta pemilu saja. Kalau masyarakat belum mau. Jadi sekali lagi sangat penting untuk ibu bapak sekalian merekrut saksi, sekaligus untuk menjaga suara ibu bapak sekalian, sekaligus untuk menjaga bagaimana kecurangan di TPS itu bisa dihindari. Kemudian untuk Jasmina, ini mungkin usulan saran kepada peserta pemilu bahwa hari ini saksi itu kan bukan hanya partai politik saja, tetapi juga dari pasangan calon dari DPD. Kalaupun seandainya misalnya memang ibu bapak menempatkan saksi, pengen suaranya di situ, ya uruslah dengan memilihkan seperti itu. Artinya kalau secara teknis nanti akan dijelaskan betul oleh Pak Hari, itu saya rasa tidak akan sulit, akan sangat mudah. Apalagi juga regulasi kan lebih luas lah daripada sebelum-sebelumnya. Ya kan harus ya bisa ya ini. Kalaupun tidak misalnya, ya pagi-pagi sebelum ke TPS-nya bisa juga dilakukan menyalurkan hak-haknya di TPS tempatnya terdaftar. Kira-kira ini coba sekali bisa saya respon, saya kembalikan ke moderator. Terima kasih Bu. Sekarang kita buka sesi kedua. Kenapa itu? Ada Bapak dari mana bisa dibentuk? Bapak PPC, dari Golkar. Ini Bapak itu dari partai mana sih? Dari partai apa? Saya Partai Umat. Oh, Partai Umat. Satu lagi di belakang PKS. Demokrat. Silakan Pak.